Bagaimana hukum sholat Jumat untuk teman-teman kita yang bekerja di anjungan lepas pantai, pengeboran minyak, dengan schedule 2 minggu atau 1 bulan berada di lokasi tersebut? Apakah sah apabila sholat tersebut dihadiri oleh kurang dari 40 orang? Ya, ini dari Imam Syafi'i. Apakah teman-teman kita tersebut sudah digolongkan orang-orang yang keluar dari Islam? Ya. Tentu saja boleh, sholat saja. Sholat Jumat itu sudah pernah saya jelaskan. 2 orang saja sudah masuk wajib kerjakan Jumat. Hukum adanya sholat berjamaah 1 imam 1 makmum berlaku pada Jumat. Riwayat yang dipegangi oleh sebagian orang, saya tidak katakan ini Imam Syafi'i rahimahullah ya, karena saya tidak pernah temukan di buku beliau masalah itu, tapi riwayat yang menjelaskan 40 orang sholat Jumat adalah riwayat sahabat Nabi ya. Itu namanya pernah saya sebutkan ya. Ada sahabat Nabi dari Ansar yang masyhur ya, saya subhanallah tidak ingat sekarang namanya, tapi sahabat ini memang pernah mengumpulkan As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. As'ad ibn Zurarah, beliau orang Ansar, beliau pernah waktu Nabi SAW masih di Mekah dan sudah ada perintah ya gitu untuk sholat Jumat, beliau mendirikan sholat Jumat di rumah beliau dan terkumpul sahabat dengan beliau 40 orang gitu kan. Tapi ini bukan tolak ukur, karena waktu itu kebetulan 40 orang pas yang ikut sholat Jumat, dan ini sudah saya jelaskan dalam materi sirah saya, bisa dilihat, diikutin pada saat materi sebelum hijrahnya Nabi SAW. Jadi ini memang sah saja, insya Allah sah saja gitu. Dan sholat Jumat ini teman-teman sekalian permudah aja, artinya gini, sholat Jumat itu kalau kita kayak ini di lokasi-lokasi susah, berat gitu kan, maka kita bisa melakukan sholat Jumat dengan sederhana. 2 orang pun bisa, 10 orang pun bisa, berapa orang pun bisa, dan dipermudah. Permudah dalam arti kata masuk waktu baru kumpul semua gitu kan. Kemudian naik 1 orang jadi khatib, dia azan, dia salam, kemudian khatibnya muadzinnya azan, kemudian dia mulai khutbah, dan khutbah mulai dengan pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi SAW, baca 2 kalimat syahadat, kemudian langsung masuk ke inti. Walaupun kata ulama membaca 1 ayat dengan terjemahannya, sebuah hadis dengan makna-maknanya sudah cukup, gitu kan? Sudah cukup. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seseorang yang khutbahnya dipendekkan dan sholatnya dipanjangkan. Dia boleh sampaikan itu secukupnya. Mungkin pakai kitab Riyadhus Shalihin kalau memang dia jauh, tidak ada seorang ustadz yang bisa ceramah, dia baca ayat hadisnya, dibaca terjemahannya, apa yang diambil hukum dari situ, insya Allah 5-10 menit sudah cukup. Kemudian dia tutup dengan duduk khutbah kedua, dia berdoa, lalu kemudian sudah iqamah sholat, dia sholat 2 rakaat selesai. Yang pertama, jika dalam satu kampung itu sudah terkumpul, pertama gini, siapakah yang wajib Jumat dari orang kampung? Apakah setiap kampung harus mengadakan Jumat di tempatnya atau tidak? Dan kapan seseorang itu wajib Jumat? Di sebuah kampung akan wajib melakukan Jumat jika di kampung tersebut ada Jumatan didirikan. Jika ada Jumatan didirikan di kampung tersebut. Jika ternyata di kampung tersebut tidak di balad, istilahnya balad, bukan istilah kampung, kampung lainnya lebih kecil, di balad. Dan balad itu ukurannya adalah di sebuah tempat yang di situ ada syurti atau polisi, 1 hakim sama suk. Kalau terdapat 3 unsur ini, itu disebut sebagai balad. Syurti, suk, hakim. Kelihatannya ini sudah bisa diterapkan dalam sebuah kecamatan. Artinya jika di wilayah tersebut sudah ada Jumatan, maka wajib datang. Jika di hukumnya sholat Jumat kalau dikerjakan hanya dengan 2 orang, Ustaz? Boleh saja kalau adanya hanya 2 orang. Dewa golek telu nenge mung loro. Lah kalau hanya 1 orang ya boleh saja. Kalau kamu hanya 1 orang karena semua sudah bar sholat Jumat masjid wis mulih kabeh, wis entek, wis do bali nyang gaweane, kowe lagi teko, entek kabeh di situ. Sendirian ya boleh salah sendiri, tapi ora usah nggo khutbah, ora usah nggo ya. Ya wong sendirian khutbah ngutbahi sapa kowe? Malah gandeng dhewe malah
Ondan duwe itu munggah mimbar khutbah berapi-api. Ya sudah boleh. Kalau memang dua orang ya dua orang, salah satu jadi imam, jadi khotib, terus ya apa khutbah tadi boleh. Tapi kalau hanya satu orang ya langsung sholat Jumat saja. Adapun dalil yang mengatakan minimal 40 orang, mereka berdalil karena ketika As'ad bin Zurarah melaksanakan, dia cerita bagaimana sholat Jumat di Madinah, waktu itu ditanya, berapa kalian kumpul orang? 40 orang. Kami sholat Jumat di Madinah di awal-awal sholat Jumat di kota Madinah, kami cuma 40 orang. Sehingga dipahami mereka 40 berarti itu batas minimal, ya. Bahwasanya sholat Jumat harus 40 orang. Tapi dibantah oleh para ulama. Itu kebetulan saja. Tidak ada As'ad bin Zurarah mengatakan bahwasanya tidak boleh kurang dari 40. Dia cuma ditanya, kami dulu sholat Jumat, dan jumlah kami ketika 40 orang. Bukan berarti itu kebetulan 40 orang, bukan berarti dia jumlah minimal. Kemudian dia mengatakan 12 orang. Ya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Berdasarkan firman Allah, ketika orang-orang sedang sholat Jumat, tiba-tiba mereka mendengar ada pedagang yang datang, mereka meninggalkan Nabi ketika Nabi sedang berkhutbah Jumat. Tinggal 12 orang yang masih menetap bersama Nabi. Kata mereka berarti minimal 12 orang. Hadisnya demikian, tapi kita bilang itu pun hanya sekedar
kebetulan. Kalau kebetulan yang tinggal cuma 3 orang, ya tetap saja mungkin sah. Kalau kemudian tinggal 4 orang, mungkin sah. Adapun mereka pergi semua jamaah meninggalkan Nabi, tinggal 12 orang, itu kebetulan, tidak menunjukkan bahwasanya kurang daripada itu tidak sah salat Jumat. Yang mengatakan 4 orang, mereka berdalil Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, fa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jika diserukan kumandang untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian menuju khutbah Jumat. Kata mereka, azan 1 orang, yang berkhutbah 1 orang, yang berjalan menuju jamak minimal 2 orang. Sehingga kita totalkan 4 orang. Untuk mewujudkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah, orang beriman, jika diserukan dikumandangkan azan Jumat, maka berjalanlah kalian menuju salat Jumat, maka harus minimal ada 4 orang. Pertama, muadzin. Muadzin ini 1. Kedua, imam sekaligus khatib. Yang ketiga dan 4 Allah mengatakan fas'au dengan konteks kalimat plural. Bersegeralah kalian. Kalian ini minimal 2 orang. Berarti total 4 orang. Muadzin, khatib sama 2 jamaah. Pendapat yang mengatakan cuma 2 orang, kata mereka aqallul jamaah 2 orang. Jamaat sah dengan 2 orang, dan hukum asalnya, saya sekarang kalau sholat asar, saya sholat imam dan makmum berdua. Apakah saya dikatakan sholat berjamaah? Jawabannya iya. Kalau begitu hukum asal, sholat berjamaah 2 orang sudah sah. Sholat berjamaah 2 orang sudah sah. Ya, kalau sholat duhur 2 orang disebut sholat jamaah, sholat asar 2 orang disebut jamaah, dan sholat 5 waktu 2 orang disebut jamaah, demikian juga sholat Jumat. Dikiaskan dengan sholat 5 waktu. Yang mengatakan 3 orang, ini dirajikan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dirajikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, 3 orang minimal, karena tadi ada fas'au ila dzikrillah, jalanlah kalian menuju zikrullah. Zikrullah itu khatib, jadi khatib sekaligus imam, dan 2 orang yang mendengar, jadi minimal 3 orang. Wallahu a'lam bishawab. Ini semua punya dalil, tapi saya katakan saya lebih condong 2 orang atau 3 orang, ya ini yang penting sudah sah dikatakan salat Jumat.